Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu lagi di Ramadan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, Tuhan semesta alam memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Hari ini kita masih diberikan nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah. Sepanjang Ramadan ini, umat Islam diwajibkan puasa selama sebulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Kewajiban bagi tiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarkannya ke surga. Masya Allah. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari lapar dan dahaga dan menahan diri dari syahwat dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Selama berpuasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Nah, perasaan inilah jika berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwa seorang muslim. Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim meraih pintu surga Firdaus, seperti disebutkan dalam sebuah hadis. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Hilal dari A'ta bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkannya. Para sahabat berkata, wahai ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami menggambarkan orang-orang tentang hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, sebab surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Di atasnya ada singgasana Allah, yaitu Ar-Rahman, dan daripadanya sungai surga memancar.
Hadis riwayat Bukhari nomor 6873 dan 2851, dan hadis riwayat Ahmad nomor 8067 dan 8119. Melalui hadis tersebut, ternyata iman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan, kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Saking gembiranya, para sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada khalayak ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga yang di dalamnya ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajat jaraknya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah, surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Seberapa jauhkah jarak antara langit dan bumi? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang jarak antara langit dan bumi. Menurut Imam Tabrani mengatakan bahwa jarak tempuh antara langit dan bumi memakan waktu sekitar 500 tahun. Masya Allah. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa memperoleh surga Firdaus, surga yang paling baik dan yang paling tinggi. Di atas surga Firdaus lah ada singgasana Allah, yaitu Ar-Rahman berada. Nah, jadi kesimpulannya adalah orang muslim diwajibkan atas mereka yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan mempunyai banyak sekali keistimewaan. Salah satunya yaitu surga. Mau surga, maksimalkanlah iman kita, sholat kita, dan puasa Ramadan kita. Semoga kita semua bertemu di surga Firdausnya Allah. Amin. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.